kami sekalian. Nah, bagaimana kabar anak kami hari ini? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran yang kedua. Nah, namun sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang konsep gerak pada benda serta makhluk hidup. Nah, kamu telah mengetahui bagaimana suatu benda itu bisa berpindah, lalu bagaimana menghitung jarak, percepatan, kecepatan, serta kelajuan suatu benda yang sedang bergerak. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai gerak pada manusia. Kalau di minggu lalu kita membahas gerak pada benda, kali ini kita akan membahas gerak pada manusia. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu kamu diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Dan yang kedua adalah kamu diharapkan mampu mengidentifikasi jenis dan macam-macam tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Baiklah, jangan berlama-lama lagi. Mari anak-anak kami saksikan dan pahami video pembelajaran berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai gerak pada manusia. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana manusia itu dapat bergerak. Lalu, apa saja organ-organ yang dapat membantu tubuh manusia itu untuk bergerak. Sistem gerak pada manusia. Nah, manusia dikatakan bergerak apabila manusia juga dapat berpindah tempat. Dalam hal ini ada beberapa organ penting yang membantu pergerakan manusia. Nah, kita lihat sistem gerak manusia itu meliputi yang pertama adalah rangka atau tulang. Ini disebut dengan alat gerak pasif karena rangka itu dapat digerakkan oleh otot. Kemudian ada otot dikatakan alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan rangka. Dan yang terakhir adalah sendi, di mana sendi ini merupakan persambungan antar tulang. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan membahas organ yang pertama yaitu rangka atau yang sering kita sebut dengan istilah tulang. Pernahkah kamu berpikir bagaimana bila tubuhmu tidak memiliki rangka atau tulang? Apakah tubuhmu akan dapat bergerak? Apakah tubuhmu akan memiliki bentuk? Lantas, apa sebenarnya fungsi rangka atau tulang itu bagi tubuh kita? Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi rangka. Adapun fungsi rangka atau tulang pada tubuh manusia yang pertama adalah sebagai tempat melekatnya otot atau daging. Yang selanjutnya, rangka juga berfungsi sebagai alat gerak pasif, penopang bagi tubuh, memberi bentuk pada tubuh, melindungi bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari rangka manusia. Sistem rangka pada manusia tersusun dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian tulang tengkorak. Selanjutnya yang kedua adalah
bagian tulang badan, dan yang terakhir adalah bagian tulang gerak, di mana bagian ini terdiri dari tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Setiap bagian tersusun oleh tulang-tulang yang berbeda dan dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Ketika lahir, jumlah tulang manusia ialah sebanyak 300 tulang. Namun pada orang dewasa, jumlah tulang manusia berkurang menjadi 206 tulang. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis tulang yang menyatu seiring berkembangnya pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari tulang. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari tulang bagian kepala dan tulang bagian wajah. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, membentuk muka, dan tempat melekatnya otot-otot muka. Lalu yang kedua adalah tulang bagian badan. Tulang bagian badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Dan tulang-tulang bagian badan ini berfungsi untuk menopang tegaknya tubuh, melindungi organ-organ dalam dada, tempat melekatnya otot dada, dan otot punggung serta otot panggul. Lalu yang ketiga adalah tulang bagian anggota gerak. Nah, ini terdiri dari tulang tungkai dan tulang lengan. Tulang-tulang ini berfungsi untuk bergerak seperti berjalan, melambai, memegang, menendang, dan gerak-gerak lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang berdasarkan sel pembentuknya. Nah, yang pertama adalah tulang rawan. Tulang ini disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Contohnya terdapat pada ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Lalu yang kedua adalah tulang keras. Tulang ini disusun oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Nah, tulang ini mengandung zat kapur di antara sel tulang keras dan sedikit zat perekat. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang ini berbentuk seperti pipa. Contohnya adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Nah, ini dia contoh tulang pipa. Yang kedua adalah tulang pipi, yaitu tulang yang berbentuk pipi. Contohnya adalah pada tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Nah, ini dia contoh dari tulang pipi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya atau bentuknya pendek-pendek. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang dan tulang pergelangan kaki serta tulang pergelangan tangan. Nah, ini dia contoh dari tulang pendek. Cukup mudah kan untuk diingat dan dipahami? Baik, demikianlah penjelasan Ibu pada video pembelajaran hari ini. Ibu berharap kamu dapat memahami dengan sungguh-sungguh mengenai sistem gerak pada tubuh kita atau tubuh manusia. Nah, selanjutnya akan ada soal-soal latihan seperti biasa yang harus kamu kerjakan, kamu selesaikan
silahkan kamu selesaikan dengan baik. Namun sebelumnya pahami dulu dengan benar-benar video pembelajaran hari ini, maka itu akan membantu kamu untuk mengerjakan soal-soal dengan mudah. Nah, seperti awalnya tadi kita mulai dengan doa, maka ada baiknya akan kita tutup dengan doa. Ibu akan pimpin, kita mulai berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih kepada anak-anak kami telah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran hari ini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran yang berikutnya. Namun tetap ingat, selalu jaga kesehatan supaya kita dapat belajar dengan baik oleh karena tubuh kita sehat. Sampai jumpa dan selamat pagi.